Halo, selamat datang di Weapons of Influence yang kedua, yaitu prinsip commitment and consistency, atau seringkali disebut prinsip memegang komitmen. Prinsip ini didasarkan dari orang akan berusaha untuk tetap konsisten dengan tingkah laku atau perkataan yang telah mereka lakukan atau telah mereka katakan sebelumnya. Selain itu, kita juga ingin senantiasa konsisten dengan value atau belief yang sudah kita miliki. Ngomong-ngomong, value atau belief itu adalah sesuatu yang kita yakinin atau sesuatu yang kita anggap penting. Nah, nantinya kita nggak akan merasa nyaman jikalau apa yang kita lakukan itu nggak sesuai dengan itu tadi ya, komitmen kita, value atau belief yang kita miliki. Supaya lebih simpelnya, yuk coba saya berikan di dalam sebuah contoh. Bayangkan saja Anda sedang bersantai di tepi pantai ya, sambil menikmati suasana, menikmati pemandangan. Di tengah-tengah bersantai ini, tiba-tiba Anda merasa haus. Terus Anda berpikir, wah kalau gitu saya coba beli minuman sebentar deh di minimarket yang ada di sana. Terus Anda pun pergi ke minimarket yang di sana sambil meninggalkan barang-barang bawaan Anda. Padahal di sana itu ada handphone, ada dompet. Nah, cilakanya ada seorang pencuri yang menangkap kesempatan ini. Jadi dia lari, terus dia ambil barang-barang bawaan Anda. Nah, pertanyaannya adalah, apakah orang yang duduk di sebelah Anda ya, yang sama sekali nggak Anda kenal, ini nantinya akan rela untuk lari dan mengejar si pencuri itu ya? Nah, kira-kira coba Anda pikirkan sendiri ya, jika Anda misalkan jadi orang yang lagi santai-santai di sebelah itu ya, kira-kira Anda akan lari nggak ya? Nah, ternyata ini jawabannya sangat bergantung pada hal berikut ini ya. Jadi ini pernah dilakukan riset beneran dan ini adalah hasilnya. Kondisi A adalah ketika Anda sama sekali tidak titip kepada orang yang di sebelah Anda. Jadi ketika pergi beli minum, Anda langsung pergi aja tanpa menitipkan barang bawaan Anda. Ini yang terjadi adalah hanya 20% orang yang akan lari dan mengejar pencurinya. Akan tetapi, hal ini akan menjadi sangat berbeda jikalau kondisi B ya, Anda sebelum pergi beli minum itu, Anda titip kepada orang yang di sebelah Anda. Mungkin Anda berkata, tolong jagain sebentar ya, saya mau beli minum gitu ya. Dalam kondisi B ini, ternyata 95% orang akan rela lari, meresikukan keselamatan diri mereka demi untuk mengejar pencuri ini ya. Nah, kalau kita cermati sebetulnya hal apa yang berlaku di dalam hal ini? Yang berlaku adalah komitmen ya. Itu adalah fenomenanya. Jadi orang yang ada di sebelah Anda akan berusaha untuk konsisten dengan perkataan dan perbuatan mereka. Karena mereka tadi sudah menyanggupi, oke, akan saya jagain. Oleh itu akhirnya mereka berusaha untuk komitmen dan akhirnya lari mengejar pencurinya. Nah, kalau kita cermatin, ini sebetulnya adalah sebuah fenomena yang baik ya, di mana kita akan senantiasa berusaha untuk konsisten dengan perkataan dan perbuatan kita. Nah, oleh karena itu, setelah mengetahui ini, kenapa dalam meyakinkan orang lain tidak juga kita manfaatkan prinsip berikut ini sehingga akan orang lebih sering berkata ya dan akhirnya memenuhi apa yang Anda minta. Nah, oleh karena itu, berikut kita akan bahas 5 tips supaya Anda bisa menggunakan prinsip komitmen dan konsistensi ketika meyakinkan orang lain. Yuk, langsung kita mulai aja. Tips yang pertama adalah berusahalah untuk mendapatkan ya atau tanda komitmen di awal. Misalnya aja ya, dalam konteks jual beli. Ketika seseorang berkata ya, cobalah untuk meminta uang muka dari mereka. Seringkali besaran uang mukanya ini tidak terlalu besar juga nggak apa-apa ya. Anda nggak perlu sampai minta 50%, walaupun kalau bisa 50% juga lebih baik ya. Kadangkala 10-20% itu sudah cukup untuk mendapatkan komitmen mereka di awal. Dengan mereka memberikan uang muka, maka mereka akan lebih berkomitmen untuk akhirnya menyelesaikan transaksi yang sudah Anda sepakatin. Atau contoh lain, sebelum Anda meminta orang melakukan sesuatu yang besar, justru Anda bisa meminta mereka untuk membantu Anda. Ya, bisa dalam hal-hal kecil, it's okay ya. Akan tetapi, dengan itu, Anda akan mendapatkan ya atau komitmen mereka di awal. Oke, itu tadi adalah tips yang pertama. Tips yang kedua, ketika Anda ingin menggunakan komitmen dan konsistensi ini adalah cobalah untuk buat
si orang yang ingin Anda persuasi untuk aktif mengulangi komitmen yang telah mereka buat. Saya akan coba berikan contoh dengan apa yang terjadi di luar negeri. Jadi di luar negeri biasanya ketika orang ingin ketemu dengan dokter, itu mereka harus bikin janji terlebih dahulu. Akan tetapi apa yang sering terjadi, walaupun udah bikin janji, ternyata si pasien ini nggak datang ya, nggak tahu entah lupa atau mungkin menganggap enteng janjinya. Nah sehingga ini menimbulkan kerugian di pihak si dokter. Oleh karena itu apa yang mereka lakukan? Riset menunjukkan bahwa sebetulnya dengan hal simpel, yaitu ketika bikin janji, si calon pasien ini diminta untuk mengulang ya. Jadi mereka diminta untuk mengulang, oh nah janjinya nanti kapan, tanggal berapa, itu diminta mereka yang menyebutin. Nah hal simpel ini ternyata bisa meningkatkan kehadiran si pasien ya. Jadi mereka nggak lagi lupa gitu ya. Hal simpel lagi yang bisa Anda lakukan adalah komitmen ini akan lebih kuat jika Anda juga menentukan hal-hal detail tentang komitmen yang Anda buat. Saya akan berikan contoh misalkan di dalam hal bertemu dengan teman. Anda bisa bayangkan dua hal ini ya berbeda. Yang pertama Anda hanya sekedar janji, oke kalau gitu minggu depan kita ketemu. Nah seringkali ini nggak kejadian ya, akhirnya nggak jadi ketemu. Nah akan tetapi ketika Anda bisa menentukan janji ini dengan lebih detail, misalkan, oke minggu depan kita ketemu. Mau ketemu di mana? Jamnya jam berapa? Atau misalkan sambil makan siang atau sambil ngopi. Nah, ini ternyata membuat orang untuk lebih berkomitmen terhadap janji yang mereka buat. Oke, jadi sekali lagi, ketika Anda ingin buat janji, cobalah buat lebih detail ya. Jadi tentukan kapan, di mana, dan sebagainya. Itu akan meningkatkan komitmen orang-orang yang membuat janji tersebut. So, itu adalah tips yang kedua, yaitu aktif ulangi komitmen yang sudah dibuat. Tips yang ketiga adalah buatlah sebuah simbol pengingat. Simbol ini akan senantiasa mengingatkan Anda terhadap komitmen yang sudah Anda buat. Contoh misalkan ya, Anda berkomitmen, saya ingin lebih cinta lingkungan, saya akan lebih hemat energi. Nah ini Anda bisa buatkan sebuah simbol penguat. Misalkan aja ya, seperti di gambar ini Anda buat pin ya, saya peduli lingkungan. Nah pin itu Anda pakai kemana-mana. Nah nanti setiap kali misalkan Anda ingin buang sampah tidak pada tempatnya, kelupaan matiin lampu, Anda lihat pin itu Anda akan lihat, oh iya ya, saya udah komitmen nih, mau jadi lebih baik terhadap lingkungan saya ya. Jadi itu adalah tips yang ketiga, jadi buatlah simbol pengingat. Tips yang keempat adalah buatlah atau sharingkan komitmen Anda ke publik. Jadi diumumkan ke banyak orang ya. Seringkali ya, ini saya lakukan ketika saya memberikan training ya. Saya pernah memberikan training di klub Toastmasters. Salah satu materinya adalah tiap klub itu diminta untuk menentukan tujuan mereka selama 1 tahun ke depan. Nah ini supaya lebih mantep gitu ya. Setelah mereka menentukan tujuan, saya foto mereka, terus kemudian saya upload ke Facebook ya. Jadi seakan-akan dengan upload di Facebook ini, kita membuat pemberitahuan ke banyak orang. Hei, ini adalah tujuan yang ingin saya capai selama 1 tahun ke depan. Nah, itu mereka akan lebih berkomitmen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Contoh yang lain lagi ya, misalnya ya. Seringkali dalam membuat komitmen, musuh terbesar ini tidak lain adalah diri kita sendiri. Misalkan, Anda udah berkomitmen, tiap hari saya ingin olahraga, saya mau lari pagi. Akan tetapi apa yang sering terjadi? Di saat Anda bangun pagi, Anda merasa malas dan akhirnya tidur lagi gitu ya. Nah, gimana supaya lari pagi ini bisa lebih menjadi kenyataan? Anda bisa lakukan sharing ke publik. Anda umumkan kepada teman-teman, entah itu istri, keluarga Anda, tiap pagi pokoknya saya mau lari pagi ya. Setelah Anda umumkan ke publik, nanti Anda akan merasa lebih berkomitmen untuk akhirnya ketika bangun mewujudkan lari pagi tersebut ya. So itu adalah tips yang keempat, buatlah ke publik. Tips yang kelima atau yang terakhir adalah beri label positif ke orang lain. Maksudnya seperti apa ini? Nah seringkali gini, ketika kita berjumpa dengan orang lain, orang itu suka jikalau mereka diberi label positif dan mereka akan berusaha untuk merealisasikannya. Contohnya, misalkan saja ya, ada seseorang yang mau berhutang ke Anda. Waktu mau minjemin uang nih, Anda mulai was-was. Waduh gimana ya, nanti kalau nggak kembali gimana ini ya. Oleh karena itu, untuk berusaha meningkatkan ini, komitmennya dia, Anda beri label positif ke dia. Misalnya Anda berkata kepada dia seperti ini, wah Jono, saya tahu Anda ini orangnya bisa dipercaya. Jadi label positif yang Anda berikan adalah Anda ini orangnya
bisa dipercaya. Saya yakin ketika saya pinjemin uang ke Anda, pasti ini dalam 3 minggu maksimal ini pasti akan dikembalikan ya, karena Anda ini orangnya bisa dipercaya. Nah, dengan memberikan label positif ke orang lain ini ya, dalam hal ini adalah kepada teman Anda si Jono ini, dia akan merasa lebih berkomitmen untuk mengembalikan ya. Dia akan berpikir, wah iya ya tadi dia sudah berkata bahwa saya ini orangnya bisa dipercaya. Saya akan berusaha untuk mewujudkan bahwa saya ini memang betul orangnya bisa dipercaya, dalam 3 minggu pasti akan saya kembalikan uangnya. Nah, itu dari contohnya bagaimana Anda bisa menggunakan label positif untuk membuat orang lebih berkomitmen. Oke, jadi itu tadi udah kita bahas ya, 5 tips bagaimana kita bisa menggunakan komitmen and konsistensi untuk membuat orang lain berkata ya kepada apa yang kita katakan. Oleh karena itu, yuk kita lanjut belajar ya. Sampai ketemu di video-video Weapons of Influence yang berikutnya.